Bayangin kalau ada cara unik buat punya tanah, bukan lewat ngutang ke bank, bukan juga lewat rebutan warisan. Ada sebuah tirakat yang diyakini sebagian orang bisa bikin kita dimudahkan untuk memiliki tanah. Kedengarannya kayak mitos, tapi banyak yang percaya. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Oke teman-teman, kita semua tahu kalau punya tanah itu salah satu bentuk rezeki yang besar. Apalagi di zaman sekarang, harga tanah makin hari makin naik, bikin orang pusing 7 keliling. Nah, ada satu amalan atau asma yang bisa jadi wasilah, jalan batin, supaya kita lebih mudah mendapatkan tanah yang kita inginkan. Misalnya karena lokasi tanah tersebut strategis buat usaha, buat pondok pesantren, buat restoran, buat rumah, dan lain-lain. Tapi ingat ya, bukan buat serakah, bukan buat merampas, apalagi buat maksa orang lain. Karena kalau sampai dipakai salah, justru bisa berbalik jadi kesulitan buat kita sendiri. Jadi prinsipnya, kalau memang kita sudah siap secara lahir, artinya punya uang ya beli tanah tersebut, niat baik, dan memang serius, barulah amalan ini bisa jadi ikhtiar tambahan. Tata cara amalan: 1. Ambil sedikit tanah dari lokasi yang kita incar. Ambil secukupnya saja, jangan merusak. 2. Lakukan salat hadiah khusus birrul walidain, 2 rakaat. 3. Lalu, lakukan tawasul dengan membaca Al-Fatihah kepada ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. B. Ila hadrati Kiai Nawawi Sidogiri wa usulihi wa furu'ihi, Al-Fatihah. C. Ila hadrati Kiai Fuad Hasan wa usulihi wa furu'ihi, Al-Fatihah. D. Ila hadrati wa man ajazani ilal muntaha. E. Dan semua guru yang mengijazahkan amalan ini. 4. Setelah itu tanah yang kita pegang dibacakan doa. Ya ardhu rabbi wa rabbuki Allah, wa ana uhibbuki fattabi'ini bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dibaca 41 kali. Tiap 1 kali bacaan lalu ditiupkan ke tanah tersebut. Lakukan hingga 41 kali. 5. Kalau sudah selesai, taruh kembali tanah itu ke tempat semula. Kalau diamalkan dengan yakin dan ikhlas, insya Allah tanah itu akan dipermudah untuk jadi milik kita. Tentu saja, bukan berarti tanah langsung jatuh dari langit ke kita ya. Tapi biasanya, ada jalan terbuka, entah itu pemilik jadi luluh, harga jadi cocok, atau ada kemudahan tak terduga. Tapi penting banget dicatat, kalau tanah masih ada bangunan berbentuk rumah dan ditinggali orang, jangan dipaksa. Kita bacakan itu, sama saja ngusir orang tersebut, dan jelas nggak etis. Tapi nggak apa-apa sih kalau orangnya sudah ngelunjak. Gasken. Ahli tirakat jangan kalah sikat. Kalau orangnya si pemilik rumah tersebut masih rezekinya di situ, jadi nggak akan betah lagi di rumah itu. Jadi jangan sampai serakah. Intinya amalan ini bukan sulap atau sihir. Ini hanyalah tirakat, doa, dan usaha batin supaya jalan kita dimudahkan. Tapi yang paling penting tetap usaha nyata, rezeki halal, dan niat baik. Kalau kita niatnya tulus, insya Allah jalannya juga dipermudah. Gimana menurut kalian tentang amalan ini? Apakah kalian percaya dengan tirakat seperti ini, atau lebih memilih cara biasa aja lewat negosiasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi cari tanah, dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Disclaimer, video ini hanya bertujuan sebagai informasi dan wawasan spiritual, bukan ajakan untuk merugikan orang lain. Segala bentuk praktik yang disalahgunakan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Salam jaya, satu nusa, satu bangsa, Indonesia Raya, from Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. VickyFirst@gmail.com